tidak dapat melaksanakan kurban di daerah-daerah terpencil di Kabupaten Tanah Datar. Saya Ketua PAS, saya mengharapkan betul 1000% Pak. Bantuan PAS itu bukan saja dari untuk daya yang ada air itu juga diberikan Tanah Datar. Dan mudah-mudahan kalau tahun 2014 yang lalu banyak yang telah diperbuat para perantau terutama dalam memberikan berbagai santunan dan bantuan kepada warga kurang mampu di Tanah Datar, khususnya para perantau yang tergabung kepada Indo Jalito Peduli, yang merupakan persatuan ibu-ibu para perantau Minang yang berdomisili di Jakarta. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Mary selaku perwakilan Indo Jalito Peduli. Dalam sambutan tersebut, Mary menyampaikan bahwa semasa kepemimpinan Sadik selama 2 periode selalu membangun komunikasi baik dengan para perantau. Bapak PLH Bupati Tanah Datar beserta seluruh kepala SKPD, yang saya hormati Ketua LKM Kabupaten Tanah Datar, yang saya hormati Bapak Insinyur Muhammad Sodik Pasadiku beserta istri, yang saya hormati Ketua Indo Jalito Peduli, kita dapat berkumpul pada siang ini. Dan selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Bupati, Ibu-ibu, Bapak-bapak, saya rasa semua kita yang ada di sini mungkin punya perasaan yang sama dengan saya rasakan pada pagi ini. Begitu groginya saya sewaktu akan masuk ke gedung Indo Jalito ini. Begitu groginya saya sewaktu saya akan disuruh memberikan kata sambutan ini. Karena pada siang ini kita akan melepas seorang putra terbaik dari Tanah Datar yang sudah habis masa jabatannya. Bagi para perantau, Sadik adalah sosok pemimpin yang sangat peduli terhadap masyarakatnya, terutama dalam pendidikan. Selain itu juga diakui bagaimana kepiawaian Sadik dalam menarik hati para perantau untuk berinvestasi di kampung halaman. Di sebuah hotel, banyaknya pembangunan selama 10 tahun kepemimpinan Bapak M. Sodik Pasadiku. Begitu juga dalam bidang pendidikan, dalam bidang budaya. Tentunya ini tidak terlepas dari kerja beliau selama 10 tahun, disertai adanya kesinergian antara pemerintah daerah dengan perantau. Tentunya segala yang dicapai oleh Pak Sodik dalam masa pimpinannya ini perlu kita berikan aplaus sebagai anak kemenakan dari Tanah Datar. Tidak hanya masyarakat, rasa kehilangan sosok kepemimpinan yang selama ini menjadi kebanggaan juga dirasakan oleh seluruh pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar. Bagi mereka, kepemimpinan Sadik selama 2 periode selalu menanamkan kepada bawahannya untuk menjunjung rasa kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Tanah Datar. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bapak M. Sodik Pasadiku selama 10 tahun ini. Ya, dilihat dari adanya kesinergian antara Pemda dengan perantaunya, dan juga kita lihat dari pembangunan selama 10 tahun ini, baik itu pembangunan di infrastruktur, di budaya, dan banyak, terutama mungkin di masalah pendidikan, yang meningkatnya pendidikan di Kabupaten Tanah Datar. Untuk perantau sendiri mungkin ya kami merasakan sekali bagaimana hubungan antara perantau dengan pemerintah daerah selama ini, baik itu dalam bidang sosial, baik dalam masalah pembangunan di Kabupaten Tanah Datar itu sendiri. Dan kami pun berharap ke depan mudah-mudahan siapapun nanti pengganti Pak Sodik Pasadiku ke depannya, kalaupun tidak akan lebih baik dari Pak Sodik Pasadiku, minimalnya akan sama dengan apa yang sudah dijalankan oleh Pak Sodik selama ini di Kabupaten Tanah Datar.
Pelepasan mantan bupati 2 periode tersebut juga dilaksanakan secara adat. Dengan adanya serah terima antara Niniak Mama, keluarga Sadik Pasadiku, dengan pihak pemerintah Kabupaten Tanah Datar, bahwasanya Sadik yang telah habis masa jabatannya dijemput kembali oleh keluarga. Pengantaran Sadik yang juga didampingi oleh sang istri juga diiringi masyarakat dan para pegawai, Niniak Mama serta tuo-tuo Sile. Sepanjang perjalanan menuju rumah keluarga Sadik disambut hangat oleh murid-murid sekolah dasar yang telah berdiri di sepanjang trotoar jalan. Rasa tangis haru tak terbendung dari sosok seorang mantan bupati tersebut saat dirinya dipeluk dan bersalaman dengan para siswa sekolah dasar tersebut. Selain diwarnai rasa tangis dan haru, pengantaran mantan bupati tersebut juga berlangsung dengan meriah, karena juga diiringi oleh marching band dari SMA 1 Tanah Datar. Tidak sampai di situ saja, kedatangan Sadik di kediaman keluarga juga disambut dengan tarian gelombang dan sile sebagai salah satu tradisi Minangkabau. Menyambut Bapak dan selanjutnya dilanjutkan dengan tari galombang. Keberhasilan membangun Kabupaten Tanah Datar di bawah kepemimpinan Bapak Sadik dan Bapak Irdiansyah. Menurut catatannya, banyak prestasi prestisius. Di antaranya langganan penerimaan predikat WTP atas laporan keuangan pemerintahan daerah, sekaligus yang tercepat menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada BPK. Kabupaten terbaik dalam mengelola pendidikan di Sumatera Barat, kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah, kabupaten dengan indeks pembangunan manusia tertinggi, dan serta penghargaan banyak lainnya. Saya Sadik Pasadiku, mantan Bupati Kabupaten Tanah Datar 2005, 2010, 2012. Hari ini saya dilepas dari rumah dinas ini oleh masyarakat, dan selama 10 tahun tersebut bagaimana suka dan duka memajukan Kabupaten Tanah Datar dengan masyarakat yang berdomisili di kampung dan masyarakat yang berdomisili di perantauan. Kendala yang dihadapi di dalam membangun Kabupaten Tanah Datar, dan juga untuk memajukan bidang-bidang lain seperti industri, pariwisata, dan juga yang menyangkut dengan perekonomian masyarakat. Kendalanya yang utama sekali itu adalah tentang tanah kita, itu tanah ulayat. Banyak persoalan-persoalan, kadang-kadang kita akan melakukan pembangunan tapi tanahnya belum bersertifikat. Bagi tanah yang akan dibangun oleh pemerintah daerah sekarang ini, kepemilikan lahan itu harus jelas. Kalau tidak mempunyai sertifikat, itu otomatis tidak bisa kita lakukan pembangunan,
Seperti contoh lapangan parkir yang ada di depan Istana Bahasa Pagayuban. Sekarang tanahnya masih bersengketa dengan beberapa pihak. Sementara dana untuk membangun itu bagi Kabupaten Tanah Datar mungkin barangkali kita tidak begitu mengalami kesulitan karena kita bisa meminta dana atau membangunnya dengan dana APBD Kabupaten Tanah Datar dengan provinsi maupun dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pariwisata maupun Perdagangan yang berasal dari Kabupaten Tanah Datar yang lulus ke perguruan tinggi negeri. Itu biaya kuliahnya dan biaya hidupnya bagi keluarga miskin itu diberikan bantuan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Tapi nanti itu bisa saja kalau bupati atau pimpinan baru mengambil kebijakan lain. Nah, kalau seandainya ada kebijakan lain, saya selaku pribadi berniat untuk mengawal ini sehingga apa yang telah dilakukan selama 10 tahun itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Tidak ada satupun anak Tanah Datar yang lulus ke perguruan tinggi negeri yang tidak jadi pergi kuliah, yang tidak dapat melanjutkan kuliah, dan jangan sampai putus kuliahnya karena tidak ada biaya.